Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan artikel tentang KPU yang akan merevisi peraturan KPU terkait dengan cuti kampanye, terutama untuk petahana dan incumbent. Hal ini menarik teman-teman karena pejabat publik atau petahana atau incumbent yang saat ini masih menjabat dan besok akan bertarung di Pilkada 2020 tidak perlu cuti, namun hanya cukup izin kampanye saja. Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JMP Community, media politik generasi milenial. Nah, teman-teman, kalau mendengar kata politik jangan sensi dulu, karena politik yang akan kita bahas ini bukan semata-mata terkait dengan perebutan kekuasaan ya, tapi politik yang menyentuh segala macam bidang. Ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita masih akan membahas seputar politik ya yang kekinian ya. Dan tentu saja bersama siapa lagi yang kemarin pernah kita ajak podcast bareng ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada ingat kan saya Adibah? Kemarin beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah diajak sama Mas Oki buat bikin video podcast. Oke, bersama Adiba. Kita panggilnya Adiba aja ya, karena kita sebenarnya sepantaran ya. Iya, Bahasa Jawanya sepantaran. sepantaran. Halo Mbak Adiba. Adiba. Oke, kali ini kita nggak usah membahas yang terlalu berat, tapi kita membahas yang ringan-ringan saja. Kemarin sudah saya list ada beberapa hal, misalkan terkait dengan incumbent yang terjun ke pilkada di 2020 besok di akhir tahun. Itu denger-denger nih ya, gosipnya katanya, dugaannya, kalau orang hukum bilang baru dugaan, itu KPU itu baru mau merevisi peraturan terkait dengan calon incumbent itu tidak perlu cuti. Nah, mungkin ini bisa kita ulas lebih jauh. Kemudian selain itu, apalagi yang mau kita bahas tadi, Bah? Kekinian. Karena memang sebentar lagi mau pilkada sih ya, jadi mungkin gimana sih sebenarnya strategi atau teknis pelaksanaan pilkada ini di saat pandemi. Kan pasti ada banyak pro dan kontra, bahkan mungkin banyak nih yang minta ayo diundur aja dari tahun depan. Oh iya ya. Atau mungkin nggak usah dilaksanakan dulu gitu dengan alasan kesehatan ataupun yang lain sebagainya. Karena ya tetap pandemi, kita juga harus stay at home, harus jaga jarak, kita harus jaga kesehatan juga. Mungkin dengan adanya pilkada dirasa itu bisa menjadi salah satu tempat untuk bersarangnya sebuah virus corona, bisa jadi. Bisa juga itu. Nah, itu penting juga teman-teman untuk kita bahas. Baik, kita membahas dua hal itu saja. Ya. Nah, kita langsung saja kita mulai bagaimana sih pendapatnya Adiba terkait dengan entah ini akan terjadi beneran revisi yang seorang incumbent tuh harus cuti atau tidak, tapi apakah menurut Adiba tuh itu sesuatu yang layak atau etis tidak sih seorang incumbent tidak perlu cuti dan ikut dalam pertarungan di pilkada? Kan biasanya ada apa ya, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Gimana pendapat Adiba? Oke. Mungkin sebelum menjawab dari pertanyaannya Oki, beberapa orang mungkin masih bingung sendiri incumbent itu apa sih gitu. Jadi incumbent itu adalah mungkin kita bisa bilang calon yang pada saat ini tuh dia sudah menjabat. Nah, itu teman-teman. Jadi misalnya dia bupati nih, saat ini dia statusnya masih sebagai bupati. Masih sebagai bupati. Dan dia akan mencalonkan diri lagi untuk pilkada di periode selanjutnya. Oh, jadi masih jadi bupati. Masih jadi bupati. Tapi maju kembali. Tapi ingin maju kembali. Itu namanya incumbent ya. Iya. Oh, oke. Mungkin ada beberapa kan kadang-kadang masih incumbent itu apa gitu. Iya. Jadi gitu. Nah,
benar tadi yang sudah dikatakan Mas Oki, takutnya kan ada penyalahgunaan kekuasaan nih. Iya, betul. Kalau misalnya masih jabat, masih ada wewenang, masih ada kekuasaan, kemudian dia mungkin ditakutkan menggunakan kekuasaannya Nah, itu. untuk mencari public opinion, untuk berkampanye, Yes. untuk apa mungkin kita bisa bilang bergerilya dengan orang-orang di sekitarnya agar dia sendiri bisa dicalonkan kembali atau bahkan bisa nanti goal nih sampai dia jadi pemimpin lagi, entah itu dari Mungkin sebelum gubernur atau dilanjutkan, gitu. kira-kira menurut Adiba seberapa besar sih power dari seorang kepala daerah? Kenapa kok dia harus istilahnya kan kayak meletakkan dulu kan sebentar jabatannya itu? Istirahat gitu ya bahasanya. Jadi besar sekali dong power. Besar banget lah logikanya.